Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tim Skala Dimensi. Bersama saya KJ. Saya Kristianto. Nah, malam ini kita berada di Dusun Cebongan ya Pak ya? Nah, malam ini kita akan menguri-uri atau menggali sejarah Desa Cebongan ya kan? Cikal bakal Desa Cebongan. Nah, ini bakal menarik lah ya. Ini kita akan kuak kenapa Desa Cebongan yang diberi nama Desa Cebongan itu ya kan? Kita akan kuak semua ya Pak ya. Nah, nanti kita akan dibantu dengan juru kunci ibaratnya kan narasumber. Nah, nanti akan kita ulas semua dengan beliau ya. Nah, kalau kalian penasaran, tetap pantengin channel ini, jangan kemana-mana, tetap di channel Skala Dimensi. Sekarang kita udah ditemani dengan Pak Kuat ya, Pak Kuat ya. Ya. Pak Kuat inilah yang akan menjelaskan asal usul Desa Cebongan. Pak Kuat, ini saya mau tanya nih Pak. Ya. Kenapa Desa Cebongan ini diberi nama dengan Desa Cebongan Pak? Ceritanya pun pripun gimana Pak ceritanya Pak? Dulu itu belum nama Cebongan, itu abdi dalam dari Keraton Ngayogyakarta. Itu dari keraton itu berjalan setelah datang di sini dengan menyebarkan agama Islam. Waktu dulu tuh belum nama Cebongan, belum ada Desa Cebongan. Ya. Setelah abdi dalam keraton kesini dan menyebarkan agama Islam di waktu zaman Belanda, Ya. itu dikepung sama Belanda. Siapa yang dikepung itu Pak? Itu Namanya sih Pak, abdi dalam itu? belum ada namanya. Oh, jadi belum punya nama yang Ya. abdi dalam itu yang menyiarkan agama itu belum tahu warga. Ya. Setelah datang di sini dalam keadaan perang Belanda, itu kan dikepung sama Belanda. Itu malih jadi kata. Oh, berubah jadi kata. Setelah Belandanya pergi, itu malah jadi orang tapi dalam keadaan sudah meninggal, maka di nama Cebongan. Oh, berarti cebong itu berarti asal mula dari cebong ya? Iya. Nah, itu. Kok dia berarti pas dia dikepung dia langsung berubah jadi katak, setelah Belanda pergi dia meninggal ya Pak? Iya, meninggal. Jadi orang sudah meninggal. Karena takut dari zaman Dulu takut. Belanda itu kan takut. Oh iya. Setelah Belanda pergi itu lalu terus malah jadi orang tapi sudah dalam keadaan meninggal, makanya diberi nama Cebongan. Oh alah, iya. Awalnya gitu. Pak Kris monggo Pak Kris mau ditanya Pak Kris. Itu ada makamnya yang Mbah Cebong itu Pak? Ada. Makamnya ada di sini? Ada di sebelah utara sana. Oh, berarti beliau pas dia dikatak itu pas dia meninggal langsung dimakamkan di sana berarti Pak? Iya. Iya. Nah, kita kan nanti akan langsung kita langsung lihat Pak ya makam Iya, Cebongan itu ya, makam Mbah Cebong berarti ya Pak. Iya. Makam Mbah Cebong itu. Tapi nama aslinya mboten ngertos ya Pak ya? Mboten terus saya mriki nggih namung abdi dalam keraton melampah mriki kaleng nyebarke agama Islam, tapi namanya belum tahu. Belum tahu namanya siapa. Nah, namanya siapa. Terus berubah jadi kata itu dinamakan Cebongan. Nah, setelah Belanda pergi malah jadi orang tapi dalam keadaan sudah meninggal. Makanya dinamakan Cebongan, Desa Cebongan. Siap. Oh berarti itulah menarik lah ya kita cerita, nanti kita akan langsung ke makam ya. Itulah akan lebih menarik lagi nanti. Pak, katanya dulu sini mau jadi lautan, terus katanya ditutup salah satu gamelan atau apa itu, apa betul ada di sini? Ada. Dulu itu kan mau jadi lautan karena di sebelah utara itu
ada tok ya. Ada tuh yang Tidak keluarnya sangat besar ada sekali. ikannya dinamakan greh petek. Kalau zaman dulu itu greh petek. Takut toh mau jadi lautan terus ditutup pakai gong. Gong itu gong gamelan besar itu sama duk supaya enggak keluar lagi. Yang nutup niku sinten Pak? Yang orangnya sakti itu namanya sinten? Yang Atau Mbah Cebong itu? yang nutup ya Mbah Cebong itu. Berarti beliau sebelum anu itu juga ya? Iya, Sebelum meninggal ya berarti sebelum meninggal. ada itu, jadi mungkin nanti takutnya jadi lautan ditutup sama Mbah Cebong itu ya? Iya, pakai gong itu. sama duk. Berarti dulu desa ini sempat pengen jadi laut karena ada sumber mata air yang gede gitu ya kan. Nah, sama Mbah Cebong ini tadi yang di dalam itu tadi ditutup sama gong. Ya, sama duk, sama ijuk itu loh. Sapu ijuk. Iya ya. Nah, itu berarti Mbah Cebong ini memang sangat berpengaruh lah Pak ya pas dia di desa sini ya Pak ya. Berarti dia bisa menyelamatkan nyawa ribuan orang lah Pak ya. Dan sama pesan warga Cebongan tidak boleh menanam padi hitam dan kedelai hitam. Sampai gitu. sekarang itu enggak boleh. Karena apa Pak? Doktrinisasinya apa ya Pak? Kenapa? Karena kalau menanam tuh orang Ceban sama sakit. Sama yang itu katanya di depan kita tuh ada gua dulunya Pak. Iya. Nama Sendang itu. Di sana sebelah selatan itu ada Gua Bukari namanya. Gua Bukari. Nah, Tapi dulu bentuknya seperti gua, sekarang sudah runtuh kena runtuh, kena air ya. Ya udah, kita langsung kayak gini aja Pak. Kita daripada para sahabat sekalian masih nanti penasaran gimana sih ibarat makamnya, ibarat kan siapa tahu ada yang pengen ziarah ke sini gitu loh Pak. Biar tahu nih, oh ini tuh seperti bentuk makamnya di sini. Bakal desa Cebongan. Nah, ya kan ini menarik banget ya desa Cebongan ini ya, karena memang terlalu banyak sejarah-sejarahnya. Semua asal muasal nama desa itu dari siapa itu ada semua Pak ya, kayak gitu ya kan. Nah, kita akan lanjut ke makam yang Simbah Cebong ini tadi ya kan. Daripada penasaran langsung aja yuk. Kita udah dekat pintu makam Mbah Cebong ya. Dari tempat kita duduk tadi ke makam Mbah Cebong itu sekitar 800 meteran ya Pak ya. Jadi kita harus mobilan lah tadi ya. Lumayan jauh lah ya. Ini sekarang kita udah berada persis depan pintu makamnya nanti ya. Untuk para sahabat Kalimansi, sekarang kita udah berada di depan makam Mbah Cebong ya. Nah, kita akan mendoakan beliau lah ya, semoga beliau dilapangkan di surganya, ibarat kan kita sebagai putra waya turut mendoakan lah Mbak ya, supaya beliau di alam sana juga tenang ya. Yuk semua bareng-bareng berdoa ya. Al-Fatihah. Wa ila sejati ya khudam ya sukma sejati Mbah Cebong ya hadil bait. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya waalaikumsalam ya khudam ya hadil bait Mbah Cebong. Hadir. Hadir. Assalam.
Oke, para sahabat sekalian sih kita udah selesai mendoakan beliau. Sekarang kita bahas balik lagi ke sejarah ya. Oke, kita duduk formasi dari depan aja ya, kita membelakanginya ya, atau gimana Pak? Kita enak untuk bercerita Pak di sini ya. Untuk kamera bisa ke depan ya, kamera ya. Kita tadi udah sesi ke sejarah lah ya. Nah kita sekarang balik ke konteks sejarah lagi. Nah, untuk Pak Kuat, ibaratnya di sini untuk masyarakat di sini sering nggak damatin yang datang ke sejarah sini, atau malah banyak orang luar Pak yang datang ke sejarah sini Pak? Yang datang di sini malah banyak orang luar. Oh, orang luar ya? Yang banyak itu orang dari Solo, dari Madiun, dari Magelang, sama Semarang. Orang daerah dari luar Jogja. Oh, berarti nama Mbah Cebong ini dalam artinya udah sampai kemana-mana lah ya, gitu ya. Gitu ya, pamurnya kalau bahasa itu ya. Kita kan pamurnya itu dari mana-mana. Karena Pak Kuat, itu kan tiap tahun mesti kan ada motif desa. Berarti ini untuk Mbah Cebong ini juga diperingati terus nih. Oh, diperingati terus Tiap tahun nih. Oke. Itu setiap bulan apa nih kalau Oktober. bulan Oktober nih? Oh. Motif desa kita apa? Motif desa itu istilahnya apa ya? Cikal bakal ya, Memperingati cikal bakal dusun Cebongan dan memperingati orang-orang yang bertani di sini supaya panenannya bagus. Dan Kyai Cebong itu kalau minta berkah paling mudah itu untuk kenaikan pangkat. Mau kenaikan pangkat ya? Iya. Berarti oknum banyak di sini ya Pak? Iya. Aparat kayak gitu ya Pak? Iya. malah dari luar-luar itu. Iya. Saya itu sudah membuktikan. Saya itu sampai pensiun. Saya itu pasti minta berkah Pak Cebong. Oh, berarti Pak Kuat ini dulu pensiunan apa Pak? Kementerian Perindustrian Akademi Teknologi Kulit. Oh, berarti beliau ini juga orang berpangkat tuh ya. Berarti dirimu juga termasuk yang pernah minta berkah ke Mbah Cebong ini ya Pak? Iya. Yang sudah membuktikan orang luar, malah saya itu Pak Kuat sudah membuktikan membuktikan. dengan lantaran Mbah Cebong karena yang di atas dikabulkan. Bukan Iya. karena Mbah Cebong yang mengabulkan ya, tapi Iya. karena mungkin Pak Lantaran Kuat sering mendoakan Mbah Cebong, bahkan terus ini Mbah Cebong mendoakan Gusti Allah, ya Allah tolonglah Mbah Kuat ini, ibaratkan. Nah itu jadi doa
Mbak Kuat ini tadi jadi mustajab. Nah, kan mustajab kan karena Gusti Allah ya, gimana ya Pak ya? Iya. Nah seperti itu. Oh berarti di sini banyak banget lah ya sejarah-sejarahnya. Iya. Nah kalau ini Pak, kalau Mbah Bukhari itu siapa Pak? Mbah Bukhari itu sebetulnya cuma orang mengembala kerbau. Sudah lama di situ. Bentar. Mbah Bukhari ini berarti warga sini Mbah? Atau orang luar? Bukan, itu cuma yang jika bakal sungai di situ tuh namanya Bukhari karena orang menggala Sendang itu nggih. kerbau itu kerbaunya mati di situ, makanya dinamakan Bukhari. Kebo mati keri. Oh. Oh berarti itu sanepung gitu ya. Ada apa kepanjangan atau singkatannya itu Bukhari itu kerbau matinya terakhir kalau bahasa Indonesia, benar ya? Ya, Kayak gitu ya kan. Berarti Mbah Bukhari ini datangnya dari mana nih? Mbak Buat. Kalau datang apa asal usulnya apa Mbah ini dari mana nih? Kalau itu cuma nganu bagi sejarah yang cerita yang Mbau Rekso di situ. Yang di sendangnya gua itu nggih. Iya, yang ada di guanya itu. Berarti cerita Mbau Rekso itu maksudnya seperti apa nih? Yang menunggu. Oh berarti yang menceritakan seperti itu malah bangsa sebelah ya Pak? Iya. Ya nanti kita kalau penasaran kita kulik biar sahabat skala dimensi nggak penasaran juga. Nah iya soalnya di sini ibarat desa Cebongan ini ada 2 cikal bakal. Iya. Bapak ya. Yang cikal bakalnya cuma ini. Cebong. Iya. Nah berarti yang Mbah Bukhari tadi? Ah, itu cuma anu kok. Cuma namanya apa legenda atau cuma sejarah. Sejarah itu kalau bahasa Jawanya danyang itu yang di sendang itu yang menunggu ya. Ya kita nanti dikulik aja biar sahabat juga penasaran kan. Iya. Nanti juga kita bakal ke sana ya. Soalnya beliau apa tempatnya itu berdekatan ya Pak ya. Wah iya. Berdekatan semua. Itu kalau orang nggak berani loh di situ, betul. Di situ juga ada sendangnya atau enggak? Cuma sungai tapi ada tempurannya dari sebelah barat dan sebelah utara. Tapi Pangul itu tanah itu sampai bapak saya itu nggak pernah longsor tuh. Asal tempatnya agak curam tapi nggak pernah longsor. Berarti tadi bukan sendang ya, berarti karena pertempuran air ya. Iya. Betul ya. Tapi ada guanya dulu. Guanya yang seperti gini, tapi sudah runtuh ya karena sudah gempa ya. runtuh. Terus tadi ada pohon apa sih pohon anu niku? Keranji. Nah, pohon keranji niku mung riyen niku wonten wite keranji sing gedhe banget niku dijenengi tok keranji. Tok itu adalah sendang ya. Sendang Ya. itu mata air kalau bahasa Indonesia ya kan. Mata air namanya keranji. Nah, mata air keranji Karena karena itu ada pohon yang besar, pohon keranji. Tapi sekarang pohonnya udah nggak ada. udah tumbang ya. Sudah. Udah daripada penasaran kita langsung ke sana aja. Ya. Ibaratnya kan kita jalan ke Sendang Keranji terus lihat gua Bukhari ya. Kita datengin semua. Tapi kalau Sendang Bukhari itu nyabrang basah nanti. Oh iya ya. Jadi langsung kita ajak sana ya, Mbak ya. Ya, Oke. Daripada para sahabat skala dimensi penasaran, langsung sahabat. Nah, kita udah berada di Tok Keranji ya, ibaratnya sendang mata air di sini lah ya. Ibaratnya nah, persis di depan saya ini ada Tok Keranji. Nah, Mbah, kalau untuk Keranji ini sekarang untuk apa, Mbah? Airnya, Mbah, dimanfaatkan untuk apa? Keranji itu dimanfaatkan untuk pertanian, Untuk irigasi. Irigasi sawah ya, Ya. Mbak ya. Oke, inilah apa kalau sendangnya di sini. Kalau katanya tadi ada gua tadi di mana Mbak guanya? Guanya itu di sebelah sana.
Kita lewat yang mana, Mbak? Dimana itu turun terus ke sana sungai. Jauh ya, Mbak? Kira nyebrang sungai? Ah, cuma enggak cuma 100-an meter Gimana? Kita ke sana, Pak? sana. Ini lebarnya sana. Ya udah. Langsung ke gua aja ya kita ya. Ntar melu. Oke, langsung ya. Lalu pada saat eksperimensi kita akan nyebrang sungai ya. Kita akan lihat gua Bukori ya. Karena nggak ada jalan lain kita harus nyebrang sungai ya. Langsung ikutin ya. Oke, para sahabat eksperimensi, kita masih nyusurin sungai ya. Pak Kuat ya? Ya, Masih jauh nggak ini Pak? masih 100 meter lagi. 100 meteran lagi ya. Kita masih nyusurin sungai. Itu dari sana dari depan 200 meter ya. Wah iya. Dan sini jalannya agak licin juga ya para sahabat eksperimensi ya. Hati-hati ya Mbak. Oke para sahabat, kita udah proses berada di depan gua apa Mbak? Bukari ya. Nah kita juga lihat aja ke bawah nih. Kita masih di air ya. Ini lumayan nggak terlalu dalam sih memang ya. Coba. Nah inilah dulu gua Bukari ya. Kamera bisa disut ya ke kiri ya. Nah tapi sayangnya ini udah runtuh ya Mbak ya. Sudah runtuh gempa. Nah ini dulu bentuknya seperti apa Mbak? Dulu bentuknya itu seperti ini. Kotak nih Mas. Atasnya ini tanah, tebal. Pokoknya seperti gua. Ini dalam atau buntu Mbak? Buntu. Cuman berapa meter masuknya, Mbak? 2 meter. 2 meter ya. Ya, 2 meteran ya. ya. Nah itu dulu apa benar Mbak yang gua ini yang sempat makan korban? Iya sama Makan korban. korban karena makanya dinamakan Bukari. Orang menggembala kerbau itu jatuh di sini terus mati. Kebunnya itu kari maka dinamakan Bukari, kebu kari. Tapi orang yang pengembalanya itu juga ikut meninggal di sini nggak? Iya, Dulu ya dia kamera bisa maju Pak? Ya itu masih ada lubang ya di sini. iya, Ya masih ada lubang ya. iya. Itu menandakan itu dulu gua itu dalam ya. Karena udah ketimbun tanah longsor. Kejadian gempa juga ya Pak terus ya. 2006 ya. 2006 itu jadi guanya hancur ya. Inilah gua namanya gua Bukori yang sempat memakan korban sang pengembala kerbau ya Mbak ya. Nah, Nah, dan kita juga sampai sini juga butuh perjuangan juga. Kita harus menyusuri sungai ya. Kita 200 meter ya. Itu dari sini. Ibaratnya, nah memang kalau desa Cebungan memang kita kuat banget lah sejarahnya ya Mbak ya. ya, ya. Kita berterima kasih dengan Mbak Kuat karena udah membantu kita menjelaskan sedetail-detailnya sejarah desa Cebongan ini Mbak, ya kan? Gimana Pak Kris? Nanti kita tinggalkan Iya, coba nanti kita buka itu di mana nih Pak? Ini kan nonton kali mesing bulan. Hari ini kan namanya tempuran. Ini sampai dulu itu belum pernah tergeser ini. Oh yang ini ya? Iya, panggulnya. Panggul itu apa? Panggul itu tanah, Tonjolan tanah yang itu nonjol. tanah. Tapi kalau tidak ada kekuatan itu sudah ambil ini. Iya, Sampai karena ada karakter juga ya bisa Ya. memperkuat ya. Ya. Oke, kita akan juga duduk udah lah di sini ya. Kita coba berjuang untuk berkomunikasi yang ada di sini ya. Oke, para sahabat eksperimensi di sini Gus Kris ya akan membuka satu ritual untuk kita datang berziarah ya. Kenapa kita selalu doa? Kenapa kita pakai dupa? Kenapa kita pakai kembang ya? Kan sejatinya kembang itu ada di zamannya Nabi ya. Itu untuk ibadah kita tanda, ibadah kita mendoakan beliau. Jadi kenapa kita sampai sekarang masih memakai media seperti karena kita pasti datang ke makam, kita pasti
menggunakan kembang ya kan. Nah, begitu juga yang apa tempat-tempat pertilasan, atau kita juga menghargai ya beliau ya. Di sini Pak Kris atau Gus Kris sudah toto-toto di sini ya untuk melakukan suatu ritual. Beliau akan langsung lanjut. Nah, monggo ya Pak Kris ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khutam ya hadil bait. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya khutam ya hadil bait. Hadir. Hadir. Shoot. Lanjut. Oke, para sahabat dimensi, tadi Pak Kris sudah melakukan satu ritual. Yang Pak Kris gimana? Apa yang Pak Kris lihat, Pak? Di sini artinya titik, kan kita mendoakan yang di sini sama yang di atas biar diterima di sisinya diberikan. Nah, kalau untuk apa bab baik pusaka gimana, Pak? Ada yang kelihatan? Nggak ada kelihatan ya? Nah, itulah apa Pak Kris tadi udah menyampaikan kalau untuk energi gede ya, Pak? Masih ada yang nunggu ya? Oke. Nah, itulah tadi sedikit cuplikan kita di Desa Cebongan. Monggo Pak, kuat masuk Pak, kuat ya. Pak kuat. Di sini aja Pak. Nah, biar lebih abdol gitu ya. Nah, Pak kuat, kita dan tim mengucapkan banyak terima kasih Pak. Ibaratnya telah sudah menunjukkan sejarah di desa ini dengan pengorbanan Pak Kuat juga yang masih semangat banget sampai kita nyusurin sungai ya Pak ya. Terima kasih banget ibaratnya Pak. Terus ada pesan untuk Pak Kuat. Ya, terima kasih pada Pak Kuat dan bantu kita melancarkan di acara malam hari ini. Tanpa sebelumnya kita ya sama sekali nggak ngerti apa-apa. Nah, itulah untuk para Surabaya, inilah sejarah yang namakan sejarah ya. Ibaratnya sejarah itu bukan main-main ya.
karena kadang apa Pak, kalau anak muda zaman sekarang ini kan udah nggak tahu sejarah. gitu kan, udah nggak memperdulikan sejarah, karena padahal inilah kita bisa hidup enak seperti ini karena berkat perjuangan sejarah seperti beliau seperti ini ya Pak ya. Nah, kita penelusuran malam kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ibaratnya akhir kata, kalau kita ada salah ucap atau pengucapan kita sampai menyinggung para sahabat Kalimensi atau yang baru nonton video ini, kita minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.